Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa lagi ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, tetap ya untuk 3 hari ke depan. Saya mulai harinya untuk hari Jumat, hari Sabtu, sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 26, ya, tanggal 27 sampai tanggal 28. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, dengan ini saya memberikan suatu tema, ya, keberuntungan apakah yang masih akan berpihak sama kita. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang masih berpihak sama kita. Ya, tentunya ketika saya mengatakan keberuntungan apakah itu ya tetap ada 3 tahap ya. Saya akan deteksi secara asmara, secara pekerjaan, dan secara keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Ketika itu nanti keberuntungannya itu mungkin secara asmara saja ya, ataupun secara pekerjaan saja, ataupun secara keuangan saja. Ya syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Meskipun terdeteksi 50-50, ya itu kita syukuri saja daripada tidak sama sekali. Nah, ya, kan seperti itu sobat ya. Masih mending 50-50 daripada tidak sama sekali. Nah, itu daripada keberuntungan itu tidak berpihak sama kita sama sekali ya. Itu ya. Nah, terus yang poin selanjutnya ya, tetap apapun readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading ya. Ini juga tidak kalah penting, yaitu bersifat general gitu loh ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih. Karena saya selalu mengatakan ini tarikan energinya luas, mengacak gitu loh. Secara general, karena saya tidak tahu nama kalian. Kan seperti itu. Ketika itu tepat ya, resonate sama kalian, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang tertarik sama saya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika nanti mungkin pembacanya itu apa istilahnya keberuntungan itu berpihak sama kalian di salah satu faktor, sekali lagi ya syukuri saja ya, daripada tidak sama sekali. Ya syukur-syukur semua, kan seperti itu. Ketiga faktor itu keberuntungannya menghantam kalian semua. Kan syukur-syukur seperti itu ya. Jadi ya, next lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Sagittarius ya sobat ya. Kita akan tarik energi dari Sagittarius. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Sagittarius dulu. Sagittarius ini kartu utama kalian ada The Lovers ya, itu sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat ya. Konfirmasi sama kartu The Magician ya, itu seseorang sedang memegang tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang seputar asmara ya. Di sini ada The Lovers, artinya di mana kalian itu menginginkan adanya suatu kestabilan.
Yang jelas di sini baik sih kalau saya tangkap energinya secara kartu The Lover ini memberikan suatu kepositifan ya, memberikan sebuah kestabilan. Mungkin yang kalian rasakan masih dalam tahap aman ya, masih dalam tahap stabil. Itu yang saya tangkap karena di sini menggambarkan bahwasanya hati kalian sama hati pasangan kalian itu sedang lagi klik ya, ataupun sedang lagi sinkron. Artinya ya sedang tidak ada suatu permasalahan gitu loh. Yang ada mungkin kebahagiaan ya, keharmonisan, kestabilan. Itu yang saya tangkap ya di kartu utama ini, The Lovers. Terus di kartu kedua ya, The Magician. Intinya di sini sobat ya, dalam arti kartu confirm kalian mengatakan The Magician itu di sini ada keterkaitan gitu loh, karena The Magician ini sering saya mengatakan adanya suatu residual energi, ada dua energi gitu loh, di mana satu energi positif dan satu energi negatif. Yang jelas ketika kalian merasakan suatu ketenangan ya, ketentraman ya, berarti kalian terhantam adanya suatu energi kepositifan gitu loh ya. Jadi energi positif itu tiba-tiba datang di dalam kehidupan asmara kalian dan membuat asmara kalian menjadi sinkron, menjadi klik ya. Jadi tidak ada permasalahan. Intinya di situ sobat ya. Terus yang kedua ya, di sini ketika mungkin ada suatu problem, suatu masalah gitu ya. Nah, berarti di sini adanya suatu energi negatif yang datang sama kalian. Jelas ya di sini ya. Adanya suatu orang yang tidak suka sama kalian, pihak ketiga yang mengirimkan energi negatif ataupun energi hitam. Jadi membuat asmara kalian itu bisa dikatakan ada sebagian yang kacau di sini gitu. Ada sebagian yang tidak stabil. Meskipun kartu utama kalian The Lovers ya. Ketika kalian masih aman-aman saja, bahkan adanya suatu peningkatan kestabilannya, berarti kalian aman gitu loh. Berarti kalian masih terlindungi oleh suatu energi yang positif. Ketika kartu The Lover ini muncul tapi kalian rasakan asmara kurang stabil ya, banyak perselisih pahaman ya, terus tidak sinkron antara hati kalian sama pasangan, di sini berarti kalian tertembak gitu loh ya. Tinggal meresionetkan saja karena The Magician ini menggambarkan itu tadi dua sisi. Satu sisi energi baik, satu lagi sisi energi buruk, energi kenegatifan yang disebabkan oleh suatu orang pihak ketiga yang tidak suka melihat kalian itu bahagia. Nantinya seperti itu gitu loh ya. Adanya suatu permasalahan itu bukan alami, tapi ada permainan pihak ketiga. Nanti di akhir segmen akan saya deteksi ya. Ini kalau seputar pekerjaan, kartu utama kalian muncul The Devil ya. Sepasang kekasih di rantai belakangnya ada iblis ya. Ini hampir bertolak belakang ya. Satu The Lover, belakangnya malaikat, satu The Devil, belakangnya iblis ya. Konfirmasi sama kartu 10 koin ya. Tuh. Ada 3 orang ya, terus bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap ya, di mana Sagittarius ini banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang mengalami suatu hambatan di sini. Mungkin akhir-akhir ini banyak penurunan, banyak problem, banyak masalah ya, kurang bisa mencapai target. Ketika itu akan sedikit lagi mencapai target tiba-tiba gagal, apalagi kesuksesan, keberhasilan. Di sini kalian benar-benar merasakan kesulitan. Seakan-akan semua kepositifan itu terpending. Ya, bisa saja ada suatu mental gitu loh, tidak jadi sama kalian. Ini yang saya rasakan di sini. Energinya cukup panas ini ya The Devil ya. Jadi banyak problem, banyak masalah. Ya ketika kalian ya itu tadi menginginkan suatu kesuksesan, ini akan sulit. Padahal di sini ada 10 poin ataupun 10 pentacle ya. Nah, di kartu confirm ini jelas gitu loh. Ya. Kalian berharap adanya suatu kestabilan. Nah, ketika adanya suatu kestabilan pun kalian diawasi gitu loh, sama pihak ketiga gitu loh. Kalian dipantau, ada orang yang iri sama kalian, sehingga itu tadi gitu loh, menembakkan suatu energi negatif. Ini jelas tidak bisa dibohongin ya. Ketika kalian mengalami kesulitan yaitu adanya suatu energi negatif. Yang saya mengatakan itu harus dinetral secara aura ya sobat ya gitu loh ya. Jadi meskipun kalian dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles yang artinya juga bagus, di sini masih sedikit kesulitan. Nah, ketika itu dinetral ya, atau ketika mungkin kalian tidak tertembak ya, ini bisa saja bagus ya. Cuman saya rasa di sini masih sulit, masih berat untuk menuju target ya, keberhasilan bahkan kesuksesan. Ini kelihatannya masih sangat berat ini untuk Sagittarius. Banyak melorotnya di sini ya, banyak turunnya gitu loh. Ya, lanjut di keuangan.
Di sini kartu utama kalian Three of Cup ya. Seperti itu ada 3 orang sedang membawa cup semua. Konfirmasi sama kartu 8 Pentacles, seseorang sedang membawa 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya Three of Cup bisa diartikan di sini bahwasanya apa ya, tentang seputar kerezekian sih akan ada sih ya, akan ada suatu kerezekian yang masuk di sini gitu. Akan datang sama kalian. Bahkan di sini akan adanya suatu mungkin pertemuan-pertemuan ya. Ketika mungkin kalian diajak sama seseorang ya. Nah, disitulah dalam hal segi keuangan kalian diuntungkan. Di sini yang jelas adanya satu keuntungan pokoknya di sini. Jadi tidak merugikan kalian ya. Di kartu Three of Cup. Jadi adanya rasa senang, rasa bahagia. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles ya. Nah, di kartu konfirm mengatakan di sisi lain kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan. Nah, di sisi lain di sini kelihatannya juga banyak sekali kalian yang mempunyai energi dari zodiak Sagittarius ya. Ini merasa kesulitan untuk bisa menyetabilkan keuangan. Nah, secara sendiri ya, ini kalian kesulitan itu. Bahkan di sini saya merasakan ada suatu suatu perbaikan yang luar biasa, ada suatu usaha keras ataupun perjuangan yang kuat di sini ya. Untuk bisa menyelesaikan satu persatu, untuk agar keuangan kalian bisa stabil, bisa adanya suatu tabungan-tabungan. Nah, di sini menggambarkan seperti itu, bahwa kalian masih kesulitan, masih penuh perjuangan. Ini di kartu konfirm kalian. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi sobatnya. Saya penasaran ini. Ini kalau secara secara asmara kelihatannya kalian masih diuntungkan ya. Jadi masalah keberuntungan asmara ini kelihatannya masih berpihak sama kalian. Ketika kalian datang masalah pun kelihatannya di sini energinya lebih kuat yang positif. Jadi ketika datang masalah ya itu tadi mungkin akan cepat damai lagi, cepat dingin lagi, ya. Tidak tidak bertambah parah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini di faktor pekerjaan ini ya. Ini sangat sulit ini untuk Sagittarius gitu loh. Saya menangkap di sini akhir-akhir ini banyak keruwetan, banyak kemacetan di sini, banyak hambatan, banyak sendatan untuk mencapai apa yang sudah kalian targetkan di sini. Karena jelas di sini ada suatu permasalahan yang harus kalian benahi, yang harus kalian netral kalau bisa gitu. Karena sangat disayangkan ini terpending, padahal di sini ada sesuatu yang mengejutkan nantinya ketika itu netral gitu. Mungkin pencapaian target yang kalian inginkan bisa kalian capai ketika kalian netral. Karena ini The Devil tidak bisa dibohongin ya Pak. Energinya sangat luar biasa panas. Ya, The Devil ya. Banyak kekacauan, banyak ketidakstabilan. Ya, jadi keberuntungan di dalam pekerjaan kelihatannya masih kurang diuntungkan. Terus masalah di faktor keuangan. Ya, untuk Sagittarius ini bisa dikatakan 50-50 ya. Ini masih lumayan ya kalian diuntungkan 50% daripada tidak sama sekali. Artinya ya ada kemungkinan ada peluang besar juga ketika saya mengatakan 50-50 gitu. Jadi yang 50% ini akan bagus ya, akan ada suatu keberuntungan entah dari mana datangnya, mungkin dari teman Anda, rekan Anda, ataupun rekan kalian, kan seperti itu ya. Gitu loh. Ya bisa juga yang 50% ini ada suatu kegagalan. Jadi mungkin sudah adanya suatu janjian ya, apalagi mungkin ada suatu tender yang mau masuk, entah pokoknya intinya akan ada suatu keuangan yang masuk, kelihatannya di sini akan gagal gitu. Makanya di sini kalian ada suatu bekerja keras lagi gitu loh, bisa mendapatkan kestabilan gitu loh. Jadi luar biasa ini ya imbasnya dari sekalian ya Sagittarius yang tertempat di masalah pekerjaan, imbasnya lari ke keuangan akhirnya. Meskipun terdeteksi 50% itu pun ketika netral ya, apalagi kalau bisa di netral itu akan bisa bagus ya untuk langkah kedepannya gitu loh. Karena pekerjaan di sini kalian menjanjikan di sini. Oke. Sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apapun itu semoga manfaat lah buat kalian semua yang mempunyai energi dari zodiak Sagittarius ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti gitu. Tapi hadapi masalah,
Jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, tetap ya. Intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang merasakan, yang menilai dan yang menyikapi nantinya kan seperti itu. Dan satu lagi sering saya mengatakan ataupun sering saya berpesan ketika datang masalah kalian sendiri kebingungannya. Apalagi sudah merasakan ketidakwajaran. Ya, saya rasa sih ya jangan apa ya istilahnya jangan bosan-bosan lah. Kita kuatkan ya secara pendekatan doa sama-sama kuasa, juga cari langkah-langkah ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka membantu kalian, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan persekian itu bisa masuk. Dan seperti itu. Karena jelas ini kalian dihantam suatu energi yang negatif. Luar biasa ini. Ya. Sampai saya kontrol 2 kali pun di sini luar biasa ini efeknya hampir mengakar gitu loh ya. Iya. Karena kan jelas ya nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat. Apalagi berubah otomatis ya, tidak bisa. Harus orang itu sendiri yang merasakan, yang mengetahui ketika mungkin ada kurang baik ataupun keganjilan ya kita sendiri yang harus merubahnya bagaimana caranya. Yang penting ada suatu perjuangan. Nah, kan seperti itu, ada suatu ikhtiar-ikhtiar yang kita tempuh. Agar apa itu tadi? Agar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Kan seperti itu, agar lebih baiklah untuk langkah kedepannya itu lebih lancar. Meskipun ada meskipun kita ada suatu masalah itu tidak terlalu besar nantinya gitu. Karena aura yang terbuka itu akan bisa meminimalisir ya, akan menjadikan suatu masalah yang berat itu menjadi kecil, menjadi ringan. Gitu loh ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu semoga manfaat. Saya Deni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.